Halo, kembali lagi di channel Portal Debak. Kali ini kita akan mengulas mengenai kasus gaslighting yang dilakukan oleh Lucas Wavy. Lucas Wavy baru-baru ini terlibat dalam kontroversi gaslighting kencan. Lucas bahkan menjadi perbincangan hangat di Twitter usai seorang netizen menuduhnya melakukan gaslighting atau bentuk manipulasi yang dilakukan satu pihak pada pasangannya yang membuat pasangannya mempertanyakan dirinya sendiri selama mereka berkencan. Bahkan netizen itu menuduh Lucas Wavy telah mengambil uangnya dan meminta dirinya untuk membayar sejumlah tagihan hotel. Pada 23 Agustus 2021, netizen itu memposting serangkaian foto di Twitter sebagai bukti. Sementara beberapa bukti dugaan diklaim palsu oleh penggemar, seperti pesan suara yang diedit. Suasana pun semakin keruh ketika seorang netizen lainnya dari Tiongkok membuat tuduhan serupa dengan mengklaim bahwa Lucas berselingkuh darinya dan menyuruhnya memberikan barang-barang bermerek. Dalam postingannya, netizen tersebut menuliskan bahwa aku awalnya tidak mau mengungkapkan ini karena kami putus dengan cukup baik-baik. Kejadian ini sebenarnya tidak membahayakanku secara mental ataupun fisik, jadi aku berencana memperlakukannya sebagai salah satu dari banyak orang yang lewat dalam hidupku dan melupakannya. Namun ketika aku melihat postingan kemarin, aku menyadari bahwa pengalamannya mirip denganku. Dan waktunya juga bertepatan. Semakin banyak gadis memiliki pengalaman yang sama dan aku menemukan bahwa dia benar-benar berbicara di belakang seorang gadis dan membuat gosip tentang dia untuk menipu gadis lain. Netizen itu pun menunjukkan kwitansi dan foto barang-barang yang diduga diminta oleh Lucas darinya, serta tangkapan layar percakapan yang diduga dengan Lucas. Dia melingkari tanggal pada tanda terima jaket Balenciaga sesuai dengan permintaan di log obrolan. Netizen itu menyatakan bahwa sebelum datang ke tempatku, dia menggunakan alasan tidak membawa cukup pakaian dan memintaku untuk membelikannya. Dia secara khusus meminta brand Balenciaga dan mengatakan bahwa dia tidak menyukai brand yang memiliki kesepakatan bisnis dengannya. Netizen itu menyertakan foto Lucas yang tampak sedang minum-minum dan memakai jaket yang diduga dibelikan olehnya. Juga terdapat foto Lucas saat sedang tidur. Dia juga menjelaskan bagaimana mereka pertama kali mengenal satu sama lain. Netizen itu menyatakan bahwa pada awalnya aku hanya seorang penggemar. Jika aku menyukai seseorang, aku hanya akan pergi ke jadwal mereka sesekali. Kemudian suatu kali aku menemukan akun bernama iPhone Lucas saat mencari di airdrop. Aku mengirim stiker emoji menggunakan namaku sebagai ID-ku hanya untuk iseng. Sejak hari itu kami mulai berkomunikasi dan meng-add satu sama lain di WeChat. Pada saat itu aku pikir aku adalah pemeran utama wanita yang beruntung dalam sebuah drama, tetapi aku tidak menyadari bahwa tidak hanya aku satu pemeran utama wanitanya. Netizen itu melampirkan tangkapan layar airdrop dan bagaimana mereka menambahkan satu sama lain di WeChat atau aplikasi perpesanan. Dia juga mengklaim bahwa Lucas sempat meminta untuk datang ke rumahnya. Dia akhirnya menjemputnya dari hotelnya ke rumahnya sebelum mengirimnya kembali dan pulang sendirian. Netizen itu menyatakan bahwa ketika dia mengetahui bahwa rumahku berada di sekitar tempat yang sama dengan jadwalnya, dia secara proaktif menyarankan untuk datang ke tempatku dan mengatakan padaku bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat tanpa ada orang di sekitar. Dia lawan jenis dan adalah seorang yang aku sukai saat itu. Jadi aku pikir ada niatan lain dan bertanya apakah dia punya pacar dan dia mengatakan tidak. Lalu netizen itu menyambung dengan kalimat, jika aku tahu dia punya pacar pada saat itu, aku tidak akan pernah membiarkan dia datang ke tempatku dan tidak akan melakukan kontak dengannya sesudahnya. Jadi aku menjemputnya dan membawanya ke tempatku dari hotelnya setelah dia menyesuaikan jadwalnya. Aku kemudian bertanya kepadanya, manajermu tidak peduli.
dia mengatakan manajernya sedang tidur di kamar lain dan tidak akan tahu bahwa dia pergi. Netizen tersebut melampirkan kwitansi perjalanan mobil yang dia bawa menuju dan dari hotel serta untuk mengirim Lukas kembali ke hotel. Netizen yang mengaku sebagai mantan pacar Lukas itu juga menuduhnya mencari gadis lain di belakangnya. Sementara media Korea telah melaporkan masalah yang melibatkan idol SM Entertainment itu, agensi belum merilis pernyataan resmi apapun. Berikut ini ringkasan kronologi mengenai tuduhan gaslighting terhadap Lukas. Yang pertama, pengakuan seorang perempuan. Di media sosial beredar rumor yang tak menyenangkan. Ada seorang wanita yang mengaku sebagai mantan pacar dari Lukas. Meski kini sudah putus, wanita itu membeberkan keburukan pria yang bernama asli Wong Yuk-hye tersebut. Kedua, netizen tersebut membeberkan kelakuan buruk yang dilakukan Lukas saat masih berkencan dengannya. Perempuan itu menyebutkan bahwa selama berkencan, idol kelahiran 1999 itu selalu ingin dibayarkan semua kebutuhannya termasuk rokok dan membeli barang-barang mewah. Bahkan ia tidak ingin menerima hadiah apapun kecuali mobil dan juga rumah. Selain itu, Lukas pun kerap meminta wanita untuk datang ke hotel tempatnya menginap. Ketiga, netizen itu juga membeberkan kelakuan Lukas usai putus dengannya. Usai putus, Lukas juga disebutkan masih menghubungi wanita itu dan memintanya untuk membayar tagihan hotel dan sebagainya. Alasannya adalah ia akan ketahuan jika menggunakan kartu kredit pribadinya karena dia merupakan idol. Keempat, kasus tersebut dibantah langsung oleh penggemar Lukas. NCTzen atau penggemar dari NCT pun tak tinggal diam. Mereka memberikan bukti untuk membantah kontroversi itu. Salah satunya yaitu mereka mengklaim bahwa audio yang beredar di media sosial merupakan potongan dari audio Lukas di aplikasi Bubble. Hal itu semakin membuat penggemar yakin bahwa tuduhan itu mengada-ngada dan tidak masuk akal. Kelima, pembatalan rilis MV Jalapeno yang diumumkan oleh agensi WiFi. SM Entertainment dalam pernyataan resmi pada Rabu siang, Lukas telah menyadari keseriusan masalah ini dan memutuskan untuk menghentikan perilisan semua konten termasuk single mendatang yang direncanakan yaitu MV Jalapeno sebagai bagian dari unit WiFi bersama Henry. MV ini seharusnya diluncurkan pada pukul 6 sore pada tanggal 25 Agustus 2021. Lukas dan Henry sebenarnya juga sudah punya jadwal untuk tampil secara langsung di M-Countdown pada 26 Agustus 2021. Melalui surat yang ditulisnya, Lukas mengaku kini merenungkan perbuatan masa lalunya dan meminta maaf bagi mereka yang tersakiti